It's good, as I told you before, it was a good moment. Nobody believe that things will change. I mean, work really, really hard and enjoy it. I think the most important. Di tengah gencarnya persiapan timnas Indonesia menatap laga bulan depan, mega bintang sepak bola asal Portugal Cristiano Ronaldo dipastikan akan mengunjungi Indonesia pada pekan ini. Kepastian itu disampaikan oleh Aspro PSSI Nusa Tenggara Timur, di mana mereka mengonfirmasi kedatangan pesepak bola dunia yang kini merumput bersama Al Nassr klub Arab Saudi itu yang akan tiba di Kupang pada Selasa 18 Februari. Menurut Sekretaris Aspro PSSI NTT Abdul Muiz, kedatangan mantan pemain Manchester United tersebut difasilitasi oleh Yayasan Geraha Kasih pimpinan Dr. Susi Maria Kapitana. Muiz menyatakan bahwa kepastian kedatangan salah satu pemain terbaik sepanjang sejarah itu masih terus dibicarakan dengan yayasan. Sesuai jadwal akan tiba di Bandara El Tariq Kupang pada Selasa 18 Februari besok. Kami masih menunggu rundown asli dari Jakarta, kata Abdul Muiz. Menilik ini, Muiz sendiri sejatinya mengaku baru mengetahui bahwa mantan pemain Real Madrid hingga Juventus itu akan datang ke Kupang. Ia mengatakan bahwa dirinya masih belum mengetahui kepastian soal tujuan kunjungan sang mega bintang timnas Portugal itu. Tentu saja kabar kedatangan pemain kelas dunia ini disambut begitu meriah oleh warga Kupang. Sebelum tiba di Kupang pun, Ronaldo diketahui memperkuat Al Nassr kala melawan Persepolis pada ajang Liga Champions Asia Elite di Teheran, Iran. Ronaldo memang sudah beberapa kali mengunjungi Indonesia, di mana pada Juni 2005, CR7 mengunjungi Aceh pasca insiden tsunami. Ronaldo juga pernah berkunjung ke Bali pada Juni 2013 untuk menanam mangrove bersama Presiden Indonesia kala itu Susilo Bambang Yudhoyono di lokasi konservasi hutan mangrove Benoa, Bali. Terkait kunjungan sekarang ini, Aspro PSSI NTT juga telah mengirimkan surat resmi kepada Gubernur NTT untuk memastikan sambutan yang layak bagi Cristiano Ronaldo dan Yayasan Geraha Kasih Indonesia. Pihak kepolisian juga telah menyiapkan pengamanan untuk mendukung kelancaran kedatangan dari sang pemain. Kabid Humas Polda NTT Kombes Pol Henry Novika Chandra menegaskan bahwa pihaknya akan memastikan semua kegiatan tetap berlangsung kondusif. Kedatangan pemain yang kini membela klub Al Nassr di Arab Saudi ini memang begitu menarik perhatian dari publik, terutama para penggemar sepak bola di NTT. Para pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan ini berharap kunjungan mega bintang sepak bola dunia ini akan membawa dampak positif baik bagi dunia olahraga maupun bagi pembangunan daerah di NTT. Ya, kunjungan Cristiano Ronaldo ke tanah air ini juga diyakini bakal membuat pemain bintang ini kaget dengan atmosfer penggemar di Indonesia. Siapapun pasti tahu bahwa Indonesia menjadi negara gila bola dengan antusiasme supporter yang luar biasa. Hal ini bahkan sudah diakui oleh ex pemain Inter Milan Yuto Nagatomo yang mendapat sambutan cukup meriah kala memperkuat timnya di lanjutan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia November lalu. Ya, Yuto yang merupakan pemain timnas Jepang menyebut bahwa jadi kali pertama dia merasakan sambutan semeriah dan sehangat itu. Apalagi kedatangan tim Jepang juga diikuti dengan banyaknya awak media televisi, sehingga pemain yang kini memperkuat klub Jepang FC Tokyo itu pun merasa terkagum-kagum dengan antusiasme masyarakat Indonesia terhadap sepak bola dan sedikit banyak pun dia merasa iri. Tak hanya Yuto, pelatih Arab Saudi Hervi Rena juga memuji antusiasme dari Indonesia kala bertamu ke tanah air dalam agenda kualifikasi juga November lalu. Renat bersama tim asuhannya menyaksikan sambutan dari supporter Indonesia sejak tiba di Bandara Soekarno-Hatta, bahkan hingga sesi latihan di area GBK. Menurutnya, Indonesia benar-benar menjadi negara yang begitu bersemangat dalam sepak bola dan begitu salut akan hal ini. Karena itulah Cristiano Ronaldo dipastikan bakal takjub dengan atmosfer dari para fans Garuda dan sudah pasti nyaman di Indonesia sebab seluruh persiapan dilakukan semaksimal mungkin untuk menyambut sang mega bintang.
Lebih lanjut soal kedatangan dari CR7, agenda ini sempat juga disorot oleh media-media internasional sampai pemain Fenerbahce Mesut Ozil juga seakan ikut menanggapi menilik ia yang sempat mengunjungi Indonesia pada tahun 2022 silam. Saat itu Ozil mengatakan senang bisa datang ke Indonesia. Baru pertama kali mendatangi Indonesia, ia mengaku begitu nyaman dengan suasana dan juga sambutan dari masyarakat tanah air. Mesut Ozil bahkan sempat memberikan pesan buat sepak bola Indonesia dengan menyarankan harus ada investasi dana besar dan juga pembangunan infrastruktur yang memadai. Meski tak banyak yang Mesut Ozil ketahui tentang sepak bola Indonesia, namun menurutnya Indonesia menjadi negara yang bisa membawa sepak bola ke arah yang lebih baik. Dan hal itu nyatanya terbukti di era ini, di mana skuad Garuda sekarang begitu diperhitungkan di kancah Asia dan mungkin sebentar lagi dunia. Amin. Kiprah apiknya di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia, serta PSSI yang juga dalam upaya perbaikan sistem internal seperti pembinaan, liga, wasit, dan lain-lain untuk membawa perubahan bagi sepak bola tanah air. Tak hanya itu, PSSI juga berusaha menjalin kerjasama dengan negara-negara yang sepak bolanya maju, biar segala apa yang direncanakan bisa berjalan sebagaimana mestinya. Benar, PSSI baru-baru ini dalam upaya membawa perubahan di mana demi kemajuan sepak bola Indonesia di era ini, PSSI dan Asosiasi Sepak Bola Belanda atau KNVB menjalin kemitraan strategis untuk mendukung perkembangan dan juga memajukan sepak bola tanah air. Jalinan kerjasama ini menegaskan komitmen PSSI terhadap sepak bola Indonesia dan kemitraan ini secara resmi digelar di kampus KNVB Zeist, Belanda. Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir juga menyampaikan rasa terima kasih atas kesempatan berkolaborasi dengan KNVB untuk bisa membantu membangun perkembangan sepak bola Indonesia. Sekretaris Jenderal KNVB Kees de Jong juga mengungkapkan optimismenya dengan kerjasama ini dapat berguna bagi masa depan sepak bola kedua negara. Harus diakui sejak pertandingan melawan Argentina, Indonesia benar-benar banyak mendapatkan sorotan. Lalu soal program naturalisasi yang masih terus dilakukan oleh PSSI plus penunjukan jajaran pelatih baru pastilah membuat Indonesia kian diperhatikan. Nah, yang bikin proyek ini kian meyakinkan adalah dengan mulainya PSSI melakukan naturalisasi ke pemain-pemain yang berusia muda, di mana sejauh ini sudah ada beberapa nama pemain yang di bawah 25 tahun yang resmi menjadi WNI. Sudah pasti kedepannya, sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Pak Hamdan Hamedan, kalau Indonesia pelan-pelan akan mulai mencari lebih banyak pemain diaspora muda di luar Belanda, mengingat kurang lebih 10 tahun lagi generasi ketiga ini akan habis. Sebuah rencana ini pun kemudian dianggap AFC akan merubah tatanan sepak bola Asia, setidaknya dalam 5 tahun ke depan. Untuk itulah banyak negara yang diketahui juga udah mulai ancang-ancang agar eksistensi mereka gak tersalip tim Asia Tenggara seperti Indonesia.